Seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin oleh hambanya Bapak Sintua Raymond Remanto Simbolon. Pujian bergirang satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Haleluya. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana. Kembali kita ulangi. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidup ingin bertemu Yesus Tuhanku. Inilah harapanku, inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidup ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bersepakat. Kita menyatukan hati, kita menyatukan pikiran kita. Kita bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah, ya Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan masih tetap berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Di akhir pujian, Bapak Janampe Sagala berdoa, menyerahkan ibadah kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam jalan. Sejak pagiku terbang, sampai terlari, kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kau sangat, napasku memuliakan-Mu. Kebaikan-Mu. Lebih sungguh katakan, suara-Mu tuntun langkahku. Suara-Mu tuntunku lewati api. Tahu Kau sungguh
Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Di mana Tuhan pada saat malam hari ini Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan hadirat-Mu yang boleh kami nikmati Bapa. Karena itu Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, layak kami pada saat malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan, lewat segenap kehidupan kami, seluruh jiwa dan raga kami, untuk kami boleh persembahkan pada saat malam hari ini Tuhan. Berkuasalah Kau Tuhan di dalam hati kami. Nyatakanlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Berikan roh-Mu ya Bapa untuk mengurapi setiap hati kami. Untuk kami boleh Tuhan bersuka cita. Untuk kami boleh Tuhan memiliki kekuatan yang baru. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap hati kami pada saat ini Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami, di dalam setiap pelanggaran kami Tuhan, untuk semuanya boleh kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami tinggikan, lewat setiap pujian dan penyembahan kami, untuk boleh mengagungkan nama-Mu, untuk boleh meninggikan nama-Mu ya Bapa yang baik. Seluruhnya kami Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini, mulai daripada anak balita, anak-anak, tunas remaja, kaum bapa dan kaum ibu, bahkan hamba-hamba-Mu, kami bersatu hati untuk kami datang memuji dan mengagungkan nama-Mu. Turunlah kuasa-Mu Tuhan, urapilah Tuhan rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan. Nama-Mu lah yang kami tinggikan, nama-Mu lah yang kami agungkan. Secara khusus hamba-Mu Bapak Sintua kami Raymond Remanto Simbolon, yang membawa kami di dalam puji-pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan Allah yang kami sembah, urapilah hamba-Mu dengan roh puji-pujian daripada sorga. Biarlah lewat Tuhan pelayanan hamba-Mu pada saat ini, nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami sembah Tuhan pada saat ini. Bahkan Tuhan anak-anak-Mu yang membawakan di dalam musik dan singer Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam setiap rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah roh-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa pada saat ini Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah. Ini menjadi doa penyerahan kami pada saat malam hari ini. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Semua kita bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bergirang bagi Tuhan. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Raja
kita bersorak bagi Tuhan. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita medley nanti dengan ada kuasa dalam darahnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam darahnya, darah Nuh. Ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa dalam darah Nuh. Ada kuasa dalam darah anak. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, dia bangkit. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa khusus, yaitu doa khusus firman Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Guru kita, Bapak Guru Doli Hasudungan Manulang. Kita menyambut hambanya dengan satu pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita katakan lebih sungguh dalam pujian kita, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerindu. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku. Kembali kita ulangi pujian ini dari atas. Lebih sungguh katakan, ya Roh Kudus. Ku haus padamu. Puaskan sekarang. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, ku haus
bagi Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Roh-Mu di dalamku, amin. Berikan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa-Nya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua nyatakan bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua. Haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang meletakkan seluruh kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ini adalah karya kuasa Allah yang luar biasa, sehingga dalam mulut bibir kami Bapa ada penyembahan, ada pengagungan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang menjadi pokok pujian, pokok penyembahan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah segala penyembahan kami pada malam hari ini Engkau perhatikan, dan lihatlah betapa Bapa kami merindukan pertolongan Allah terus bekerja dalam seluruh kehidupan kami, menjamah, memperlengkapi dan menguasai seluruh hidup kami Bapa, lewat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Karena kami mau lebih lagi menyembah-Mu, karena kami mau lebih lagi menikmati hadirat Allah dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami menyembah Allah, maka di sana ada kuasa penyembahan, ada kuasa pujian yang akan mematahkan segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, bahkan roh-roh yang tidak berasal daripada Allah, sehingga kami mengalami kemerdekaan, kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu bawa kami Bapa di dalam seluruh kehidupan kami untuk lebih lagi dapat mengerti seluruh kasih-Mu yang begitu luar biasa yang telah sampai kepada kami. Dengan Bapa datang kepada Tuhan dalam seluruh kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu hidup ini adalah sementara. Demikianlah Bapa, kami mau mempersembahkannya.
karena kami mau bersyukur di hadapan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pada saat ini Bapa, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah ahli bangunan yang cakap untuk membangun seluruh kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa, dalam nama Yesus, inilah kehidupan kami yang mau diperlengkapi Allah di dalam nama Yesus. Karena itu hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Evangelis Joel Harapan Pariol Siagian dan Bapak Pendeta Muda Sori Obrian Samosir. Mari Bapak, Engkau berjaga-jaga di pintu bibir mulut hamba-hambamu ini, sehingga dikaruniakan perkataan yang benar, perkataan yang berasal daripada setiap anak yang Engkau Bapa nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Sehingga Bapa, dalam nama Yesus, Engkau akan membawa kami menikmati seluruh karya kuasa Allah. Karena kebenaran yang berasal daripada Allah luar biasa akan bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Evangelis Joel Harapan Parulian Siagian. Kita sambut hambanya dengan satu pujian bergirang bangkit. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan Kita buat di Blues Gabatan. buat iblis sebentar, kalahkan budaya dengan kuasa nama Apa takkan kuasa buat iblis sebentar, kalahkan budaya dengan kuasa namanya nama Yesus. Saudara yang kuat, nama Yesus bangsa bentengnya, nama Yesus, Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang pertama dari 1 Korintus pasal yang kedua. Kita baca firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal yang kedua, kita baca secara bersama-sama ayat 12. Sudah ditemukan? Kita baca 3, 2, 1. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita firman Tuhan malam hari ini melalui suratannya kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Kita lihat apa yang terjadi di jemaat Korintus ini. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman di sana atau membuka pelayanan di sana, bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di sana dikatakan sangat banyak. Karunia-karunia di jemaat Korintus ini
banyak dikaruniakan Tuhan dari surga bagi mereka. Tetapi kita lihat apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Dari setiap pasal atau ayat demi ayat, di sana Rasul Paulus menjelaskan, mengingatkan kepada mereka bahwa semua yang mereka alami itu dikatakan datangnya dari Tuhan. Dan juga Rasul Paulus menjelaskan di ayat atau di pasal yang lainnya, supaya mereka tidak hidup kembali kepada kehidupan lama, atau supaya mereka keluar bertumbuh dalam pengenalan sesuai dengan apa yang telah dikaruniakan Tuhan dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Makanya dikatakan di dalam pasal yang kedua ini, bagaimana hikmat Tuhan itu bekerja dengan benar kepada orang-orang yang dikasihinya. Bahwa semua rahasia-rahasia yang terkandung dalam diri Allah itu, yang ada dalam sorga itu, akan Tuhan bukakan, akan Tuhan beritahukan ketika kita dikatakan terus percaya kepadanya. Kita baca dalam Efesus yang pertama, bagaimana firman kebenaran ini melalui para nabi-nabi Tuhan akan dibukakan. Bukan Roma pasal 16. Sudah ditemukan? Mari kita baca Roma pasal 15 ayat pasal 16 ayat 25 sampai 26. Sudah ditemukan? Kita baca 321. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Puji Tuhan. Nah, dikatakan di sini bahwa rahasia Allah itu dikatakan telah dibukakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dituliskan oleh para nabi, para rasul, para imam-imam, dikatakan bahwa semua rahasia atau kerajaan surga itu dibukakan. Puji Tuhan. Jadi makanya dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Wahyu, bahwa firman Tuhan dikatakan apa yang dicatat, apa yang telah ditulis di sini tidak bisa ditambah dan dikurai, karena itulah nubuatan, itulah pengilhaman Tuhan. Dikerjakan Roh Kudus melalui para hamba-hambanya, sama seperti Rasul Paulus berkata dalam kitab Efesus pasal pertama. Kita buka. Jadi Roh Kudus itulah mengewahyukan atau membukakan rahasia surga atau rahasia Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Efesus pertama, pasal pertama, ayat 9 sampai yang ke-10. Sudah ditemukan? Kita baca 3, 2, 1. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Puji Tuhan. Nah, hal-hal yang rahasia inilah tujuan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Bahwa tujuan dikatakan sini, kalau kita baca dari ayat ketiga di sini, tujuan kedatangan Tuhan Yesus di sini dan tujuan anak-anak Tuhan dipilih supaya dikatakan mereka dipersatukan kembali dengan Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga dikatakan maupun yang ada di bumi. Haleluya.
Itulah tujuan daripada pemberitaan firman Tuhan melalui pengurapan Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus bahwa nubuatan-nubuatan tentang kealahan Tuhan Yesus itu telah digenapi, dan ada yang sudah tergenapi, ada pula yang belum tergenapi. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Saya cari sebentar. Atau 2 Petrus, saya cari dulu. Oh, 2 Petrus. Surat Petrus yang kedua pasal pertama ayat 16 sampai 21. Saya bacakan. Sudah ditemukan? Saya baca, dikatakan perikopnya, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan. Nah, perhatikan di sini pengalaman oleh Rasul Petrus. Ada Yakobus dan Yohanes di sana. Ketika mereka dalam hati mereka selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ganjil dalam pemandangan mereka atau pemahaman, pengetahuan mereka tentang Yesus. Ya, sehingga ketika Yesus bersama dengan mereka, maka mereka sering bertanya, Petrus, Yakobus, Yohanes, aku ini anak siapa? Tetapi perhatikan di sini, ketika kemuliaan Allah itu dinyatakan bagi mereka, ada pengwahyuan, ada penyataan dari surga, sehingga dikatakan di sini, maka semakin teguh iman percaya mereka tentang apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi, oleh para saksi-saksi Tuhan. Di sini dikatakan diteguhkan iman mereka melalui kemuliaan, melalui pengalaman rohani mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi pengalaman kita itu bersama dengan Roh Kudus melalui persekutuan kita. Di sana tentang surga itu dibukakan. Rahasia kealahan Yesus itu akan semakin diperdalam dalam hidup kita. Kekuasaan tentang nama Yesus itu akan semakin diperlihatkan dalam kita. Mungkin melalui mujizat, mungkin melalui penyataan, dan mungkin melalui hal-hal yang lain. Itulah akan membuat hati kita terus teguh. Sama seperti kesaksian yang disampaikan, dituliskan oleh Rasul Petrus di sini. Puji Tuhan. Perhatikan nubuatan Tuhan Yesus itu dikatakan sudah lama dibuatkan melalui para nabi, dan mungkin Nabi Yesaya, dan juga di sana kalau tidak salah ada mungkin pernah Nabi Musa di sana. Mereka sudah menubuatkan di sana. Sudah sering diperbincangkan di antara mereka. Sudah sering dibicarakan di tengah-tengah mereka. Tetapi seturut dengan perjalanan itu, bahwa hal tersebut sering membuat hati mereka tidak percaya di sana. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup mereka, maka kepercayaan itu timbul dalam diri mereka. Maka kepercayaan itu teguh dalam hati mereka. Mereka mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari surga. Haleluya. Kembali kepada firman Tuhan. Lihat jam dulu. 16
melesek kamu saya kan. Dari 1 Korintus pasal 2 tadi dikatakan di sini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Puji Tuhan. Dan kita perhatikanlah bagaimana Roh Kudus itu menjadi pemberitahu dalam diri kita. Saya ulangilah, Roh Kudus itu menjadi pemberitahu dalam diri kita tentang kerajaan sorga itu. Puji Tuhan. Kita tadi sudah baca ayatnya bahwa tentang Yesus dikatakan diwahyukan melalui para nabi-nabi Tuhan, melalui rasul-rasul Tuhan, melalui imam-imam Tuhan di sana, bahkan sampai ke pada kita sekarang ini. Bagaimana anak-anak Tuhan telah diperlengkapi melalui karunia-karunia. Jadi tujuan daripada karunia-karunia untuk memperlengkapi daripada tubuh Kristus itu sendiri. Haleluya. Makanya karunia itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Ya, tidak bisa. Makanya dikatakan ketika seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada hari Selasa kemarin, ketika satu anggota tubuh ini mengalami di sana sakit dan anggota yang lainnya di sana akan mengalami juga hal yang sakit. Kenapa? Karena satu aliran. Demikian halnya dengan semua anggota tubuh Kristus itu. Dia tidak bisa bekerja di sana secara sendiri-sendiri, atau dia di sana tidak bisa berdiri dengan sendiri-sendiri, tetapi dikatakan saling menopang. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, saling mengingatkanlah kamu menjelang hari Tuhan yang akan datang. Haleluya. Tadi dikatakan oleh firman, saling mengingatkanlah kamu menjelang harinya Tuhan datang. Artinya kan tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Kita harus di sana topang menopang satu dengan yang lain. Sehingga apa? Terbangunlah di sana kebangunan rohani. Terjadilah di sana kekuatan roh itu. Terjadilah di sana mujizat. Ya, sama seperti ketika kita mungkin di sana mendoakan orang-orang yang sakit. Bahwa kita tidak pernah. Ya, bahwa semua doa jemaat Tuhan, anak-anak, seperti apapun doa kita, mungkin kita hanya berkata di dalam doa kita di sana, Tuhan, tolong Engkau berkati pemberitaan firman, tolong Engkau berkati di sana, oh penginjilan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa hanya sepatah kata pun kita katakan kepada Tuhan tentang pekerjaan Tuhan, maka upah kita sudah ada di surga. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Umat Tuhan, boleh kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Sori Obrian Samosir, sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa kepada Tuhan. Semua kita bertepuk tangan, kita katakan dalam pujian kita, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku jadi korban persembahan. Api urapanmu
kami persilahkan kembali duduk. Dan kita kembali buka Alkitab kita. Kita akan kembali mengarahkan telinga kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat. Kita kembali baca bersama-sama firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat dari ayat 1 sampai ayat 11. Judulnya di sana dikatakan tak ada lagi perhambaan. Mari kita baca bersama 3, 2 ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sebuah pesan yang sangat penting bagi kita. Karena sama seperti peristiwa di Galatia ini, di mana jemaat Galatia ini adalah jemaat yang dulunya benar-benar hidup di dalam roh. Pelayanan mereka benar-benar ada dalam kepemimpinan Roh Kudus. Namun secara perlahan-lahan mulai tergerus, berubah, mengarah kepada kedagingan. Ya, kalau kita baca mulai dari pasal pertama, Paulus memperlihatkan kegelisahannya kepada jemaat Galatia ini, di mana Paulus juga mengingatkan, kok begitu mudah kalian berubah daripada Injil itu. Bahkan di dalam Galatia pasal yang ketiga, di sana juga Paulus mengingatkan, kamu sudah mulai dari roh, kok kamu ingin mengakhiri di dalam daging? Saya yakin jemaat Galatia ini tidak menyadari ini. Peristiwa yang terjadi dalam ibadah mereka, dalam penyembahan mereka kepada Tuhan, sudah mulai keluar dari kepemimpinan Roh Kudus kembali kepada kedagingan. Sehingga Paulus berbicara dalam pasal 4 ayat pertama ini, selama seorang ahli waris belum akil balik,
sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya Paulus di sini menuduh jemaat di Galatia ini, sebenarnya kalian itu belum akil balik loh. Akil balik itu boleh kita gambarkan sebuah perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, dari hamba dunia menjadi hamba kebenaran. Tapi akil balik itu lebih daripada sekedar perubahan seperti itu. Makanya Paulus membawa kepada perkataan akil balik. Akil balik ini adalah satu ketentuan seseorang untuk bisa menerima seandainya seorang orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Ada umur tertentu, maka si anak ini berhak untuk memiliki warisan. Seandainya dia buat wasiat itu melalui notaris, bisa disebut di sana nanti sesudah 18 tahun atau sudah 20 tahun baru wasiat itu berlaku. Dan setelah dia sampai kepada waktu yang ditentukan atau usia yang ditentukan, yang disebut 20 tahun itu, sampai dia ke sana, maka itulah disebutkan akil balik. Artinya sesuatu yang sudah dia jalani dan tidak mungkin kembali kepada usia 19 tahun. Itu arti akil balik itu. Dia sudah sampai dalam usia 20 tahun, 21 tahun dan tidak akan pernah mungkin kembali kepada usia sebelumnya. Dan artinya bahwa kita juga harus akil balik. Tidak bisa sekedar berubah dari anak-anak menjadi dewasa, berubah daripada hamba dunia menjadi hamba kebenaran, tapi harus sungguh-sungguh berubah dan tidak kembali ke belakang. Itulah pengertian akil balik ini. Sesuatu yang pasti. Sehingga ketika jemaat Galatia ini sepertinya kembali ke belakang, sudah ibadah mereka, pelayanan mereka tidak lagi seperti awal-awal jemaat itu dibangun oleh Paulus. Maka Paulus mengatakan di sana, kamu sebetulnya belum akil balik. Belum benar-benar kamu berubah, belum benar-benar kamu dewasa, belum benar-benar kamu menjadi hamba kebenaran. Yang buktinya ayat 3 katakan bahwa engkau takluk kepada roh-roh dunia. Ini menjadi satu ukuran, saudara. Seperti apa kita ini sudah benar-benar lepas dari hidup secara duniawi. Apakah kita masih takluk kepada roh-roh dunia seperti yang dikatakan dalam ayat 3 ini? Takluk kepada roh dunia bukan berarti engkau kembali menjadi dukun. Bukan kembali engkau menjadi penyembah berhala. Bukan kembali engkau menjadi datang kepada roh-roh peramal. Bukan itu. Tapi roh-roh dunia yang sering menaklukkan saudara, menaklukkan kita. Murado peho tersinggung. Murado peho medele. Murado peho muruk. Itulah roh-roh dunia yang menaklukkan orang-orang jemaat di Galatia ini. Murado pe baberan. Murah sakit hati, suka menghakimi, suka memfitnah. Itulah roh-roh dunia yang menaklukkan jemaat Galatia. Sama seperti zaman akhir ini, ada banyak anak-anak Tuhan. Mereka merasa merdeka, mereka merasa bebas, mereka merasa hamba kebenaran. Sebenarnya mereka takluk kepada roh-roh dunia. Sedikit-sedikit tersinggung, dikomentari, tersinggung. Itu pertanda kita belum akil balik, saudara. Belum benar-benar kita menjadi orang-orang dewasa
secara rohani. Artinya, sepertinya kedewasaan itu sering tidak permanen, saudara. Itu harus kita sadari. Kalau kita masih muda, baper. Kalau kita masih muda, tersinggung. Dan tidak siap untuk dibahas siapapun tentang pelayanan kita, tentang ibadah kita. Itu artinya saudara adalah anak-anak. Saya tidak pernah takut pelayanan saya dipertimbangkan siapapun. Saya tidak pernah takut pelayanan saya dikomentari siapapun. Sebab saya tidak pernah berpikir lain selain untuk memuji, menyenangkan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus mengatakan di sana, kami siap dipertimbangkan oleh siapapun. Mari kita lihat dulu. Jadi Paulus ini saudara, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya. Siap dohi tadi pertimbangkan jolma pelayanata, ibadata, penyembahata, manang na itor mangamuk dohita, itor emosi dohita, itor tersinggung dohita, molo dikomentari pelayanata, ibadata. Paulus berani dipertimbangkan oleh semua orang. Dia bertanggung jawab. Tidak ada hal yang tersembunyi yang dia sembunyikan dalam pelayanannya. Tidak ada perilaku licik. Dan tidak ada niat untuk memalsukan firman Tuhan. Sehingga dia tidak pernah takut. Apapun pertimbangan orang. Akan apa yang dia lakukan dalam pelayanan itu. Dia benar-benar sudah akil balik. Dia tidak pernah sedikit pun kembali kepada apa yang sudah dia tinggalkan. Walau apapun yang terjadi, tidak pernah dia kembali. Sama seperti yang saya katakan tadi, ilustrasi saya tadi. Kalau orang sudah masuk dalam usia 20 tahun, tak akan pernah kembali menjadi usia 19 tahun atau 18 tahun. Tak akan pernah terjadi seperti itu. Itulah akal balik. Sebuah perpindahan yang benar-benar permanen, yang benar-benar utuh. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada saudara, menjadi orang-orang yang akil balik, supaya engkau tidak pernah lagi takluk kepada roh-roh dunia. Modusongon au, ya, au maju hudok. Huam alate hodo. Sudah aka kritik, aka komentar, sekalipun itu komentar itu adalah komentar sentimennya. Karena saya mau katakan, dalam pelayanan ini, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dalam keberadaan kita di hadapan Tuhan, tidak akan pernah kita bisa pastikan semua orang akan senang kepada kita. Kalau ada 50% yang senang, itu sudah luar biasa itu. Jangan berharap semua orang akan senang. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuatan, sesuai itu menjadi hal yang salah, yang tidak benar bagi mereka yang tidak senang terhadap Yesus. Apapun yang dilakukan Tuhan. Sembuh orang sakit. Bebas orang yang dirasuk roh jahat. Idokodo. Dengan kuasa Beelzebulnya dia mengusir setan. Dengan penghulu setannya dia itu mengusir setan. Tak akan pernah 100% manusia yang ada di sekitar kita akan menerima kita, akan senang terhadap pelayanan kita. Tak akan pernah itu terjadi.
Tapi mereka akan menjadi simulator bagi keselamatanmu. Mereka akan menjadi simulator bagi keselamatan saya. Saya ingin sampaikan satu rahasia yang diungkapkan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 12. Ketika Paulus di sana menyaksikan bahwa ada duri di dalam daging saya. Ada duri dalam daging saya. Tapi saudara tahu bahwa apa yang dicatat menjadi firman Tuhan tentang duri dalam daging, tentang utusan iblis yang mengecoh, itu tidak hanya terjadi secara pribadi atau secara tubuh jasmani daripada Paulus, tetapi itu juga menyangkut pelayanan Rasul Paulus, bahwa di antara orang-orang yang bersama dengan dia ada duri, ada utusan iblis. Jadi jangan kita melihat peristiwa itu, kesaksian Paulus itu hanya berbicara tentang kelemahan tubuhnya secara manusiawi. Itu tidak berbicara hanya utusan iblis atau duri di dalam dagingnya sebagai manusia, tetapi di dalam pelayanan dia ada duri, ada iblis yang mengecoh dia, melemahkan pelayanannya. Tetapi Yesus bertanggung jawab, cukuplah kasih karuniaku menyertai engkau. Tuhan tidak pernah berjanji dia akan mengusir itu roh-roh iblis yang menggaya pengecoh itu. Tuhan tidak pernah berjanji akan mencabut duri di dalam pelayanan Rasul Paulus. Tapi dia jadikan itu menjadi simulator dalam hidupnya untuk dia bisa terus mengoreksi pelayanan dia. Jadi supaya kita semakin terbuka, saudara, kita harus semakin memahami pelayanan ini tidak akan pernah disambut oleh semua orang. Khotbah saya ini tidak akan pernah disambut semua orang. Kalau ada setengah yang menyambut itu sudah luar biasa. Tapi justru dalam kelemahan itulah, justru dalam kekurangan itulah, justru dalam ketidaksempurnaan itulah, kuasa Allah akan semakin dinyatakan. Haleluya! Asalkan kita tidak terprovokasi, tidak terpancing, tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia, kita benar-benar sudah lepaskan diri. Kita sudah berada di dalam titik atau level tertentu dan tidak lagi harus kembali ke belakang. Itulah akil balik. Jadi mulu murah-murah ada PH-mu muruk, murah-murah mu tersinggung, mulu dikomentari mana keluargamu, dikomentari firman Tuhan, dikomentari firman, dikomentari pelayanan oleh firman yang naisi pita hoi. Mulu olu de PH tersinggung, berarti takluk de PH ke roh-roh dunia. Itu harus menjadi sebuah ukuran bagi kita, saudara. Ya, kita harus bersyukur. Makanya saya terus terang, bahkan sampai selama-lamanya pun seperti pelayanan kita ini terus didampingi hamba-hamba Tuhan seperti selama ini, bagi saya no comment. Saya tidak pernah mengkomentari itu. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya tidak mau saya menjadi seperti orang paling tinggi dalam pelayanan itu. Sehingga tidak ada yang bisa menegur saya. Tidak ada yang bisa mengoreksi saya. Karena kejatuhan banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka menjadi bagian yang tertinggi dalam pelayanan. Tidak ada lagi yang bisa menyentuh mereka. Karena mereka sudah berada di level yang sangat tertinggi. Duk pemadabu
tersogok mah. Bah, anong di lubang gua hapin. Ya. Contoh lah, saya katakan contoh. Seperti pimpinan tertinggi kita, Bapak rohani kita, Pendeta M. Rumapi, enggak ada yang berani nyentuh itu. Kalaupun mungkin ada yang melihat hal-hal yang kurang, tidak akan berani orang mengkomentari itu. Tidak akan pernah orang berani mengkhotbahkan itu. Tapi semua orang yang ada di bawah levelnya, pasti semua ditegur, diingatkan. Dan inilah bahayanya. Kalau kita merasa sudah paling tertinggi, sudah paling layak, sudah paling hamba Tuhan, paling kudus, paling segala-galanya, kita tidak lagi menerima teguran, tidak lagi menerima pertimbangan orang lain terhadap pelayanan kita. Karena kita merasa semua kita sudah lakukan dengan baik-baik. Tetapi Paulus pastikan bahwa tidak ada yang tersembunyi dalam pelayanannya. Tidak ada hal-hal yang licik yang dia simpan di dalam hidupnya. Dan tidak pernah dia sedikit pun mencoba untuk memalsukan firman Tuhan. Sehingga dengan tegas dia berani, saya siap dipertimbangkan. Silakan komentari. Silakan. Itu Paulus. Dia sudah benar-benar akil balik. Tidak lagi kembali kepada hal yang sudah dia tinggalkan. Dia benar-benar sudah berada dalam satu titik menjadi hamba kebenaran yang sepenuhnya dia persembahkan hidupnya hanya untuk kebenaran Tuhan, tidak lagi terhadap kebenaran diri sendiri. Demikianlah pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebuah orang Kristen, terutama orang karismatik, selalu klaim mereka semua anak Allah. Semua mereka mengaku anak Allah. Hanya dengan modal apa? Modal percaya, modal iman. Tapi kalau kita mengkaji terus firman, apakah cukup sekedar percaya? Ataukah memenuhi standar imanmu? Memastikan kita menjadi anak Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi orang yang bisa mengklaim sebagai anak Tuhan adalah orang yang sudah menerima Roh Kudus. Sampai di situ dulu perdebatannya, saudara. Orang yang bisa mengklaim dia anak Allah, dia anak Tuhan, adalah mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus. Lalu berlanjut kemudian perdebatan. Menurut kamu, menurut gerejamu, seperti apa yang dipenuhi Roh Kudus? Haruskah berbahasa roh? Oh iya harus. Harus. Tapi menurut mereka enggak perlu, penting percaya saja. Tidak harus berbahasa roh.
Kita lihat dulu Roma pasal 8. Apa dikatakan firman Tuhan, supaya kita dalami dulu firman Tuhan ini. Roma pasal 8. Saya baca ayat 15 dan ayat sampai ayat 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ayat 16 dikatakan di sini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, lalu saudara berbahasa roh, maka bahasa roh itu adalah satu bahasa roh di mana engkau sedang bersaksi di hadapan surga, di hadapan malaikat, di hadapan seluruh yang ada di surga. Roh Kudus bersama roh Allah, dan rohmu engkau bersaksi mengatakan saya anak Allah, dan berani mengatakan Yesus kepada Bapa, ya Abah, ya Bapa, dalam bahasa roh. Datanglah mereka, dilanjutkan lagi perdebatan. Gak perlu loh bahasa roh, buat apa berbahasa roh? Toh juga kita mengerti. Lalu mereka ambil cuplikan dari 1 Korintus pasal 14 itu. Kalau kamu berdoa dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, maka bahasamu itu akan sia-sia. Engkau perkatakan, kata mereka. Ya, dalam 1 Korintus pasal 14. Bahwa dikatakan di sana, ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Inilah yang dikutip mereka menjadi sebuah pembelahan. Sementara mereka tidak tahu bahwa ketika kita berbahasa roh, maka Roh Kudus itu dengan roh kita, dia sedang bersaksi di hadapan Allah, bersaksi kepada seluruh yang ada di surga. Roh Kudus dan roh kita menyatakan saya anak Allah. Dan kepada dunia pun di sana kita bersaksi lewat bahasa roh. Itu makanya ada di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu, bahwa ada kesaksian di surga, ada kesaksian di bumi. Itu semua adalah kesaksian Roh Kudus yang ada di antara anak-anak Tuhan. Mereka menyaksikan diri mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Mereka saksikan itu kepada semua yang ada di surga, dan juga mereka saksikan kepada semua yang ada di bumi, termasuk iblis. Itu dicatat di 1 Yohanes ya. Pasal yang keempat, ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi,
Itu roh, air, dan darah, ketiganya adalah satu. Jadi ketika saudara berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, terutama ketika baru pertama mengalami baptisan Roh Kudus, kita sedang bersaksi. Bersaksi di dalam surga, bersaksi juga di bumi ini. Itu dalam bahasa roh. Sehingga hanya alam roh yang memahami itu. Itu makanya orang-orang karismatik yang kebingungan itu, ya mereka wajar saja nggak ngerti. Mereka tidak roh, mereka daging. Dan mereka mencari-cari kesalahan. Ngapain juga orang GP ini selalu berbahasa roh? Nggak ada ngerti, sia-sia loh bahasa mereka. Itu kata firman Tuhan menurut mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa hanya dengan cara seperti itulah maka kita bisa menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Ketika dalam bahasa roh engkau proklamirkan dirimu bahwa engkau anak Allah dan berani berkata iya Abah, iya Bapa terhadap Allah, terhadap Kristus Yesus. Semua itu terjadi dalam bahasa roh. Dan manusia tidak perlu mengerti itu. Tetapi cukup Tuhan. Cukup semua yang ada di surga. Dan roh-roh yang ada di dunia ini. Sudah juga melihat bahwa engkau sudah menjadi milik Tuhan. Jadi bahasa roh menjadi mutlak ukuran bagi saudara, bagi kita yang merasa sudah dibaptis Roh Kudus. Dilanjutkan lagi perdebatannya. Mana yang penting Pak? Bahasa roh atau buah roh? Ada orang membela diri, tidak perlu bahasa roh, yang penting buah roh. Saya mau katakan, buah roh bisa juga direkayasa. Ya, saya mau saksikan satu peristiwa tentang bahwa buah ini bisa dipalsukan, saudara. Bisa dipalsukan. Suatu saat saya pernah, ini dalam mimpi ya, dalam mimpi. Tentang buah ini, tentang buah yang palsu. Saya dibawa oleh Tuhan kepada suatu rumah. Rumah orang yang percayalah. Bukan orang dunia, orang yang sudah rohani. Saya sedang berkunjung ke sana. Ketika saya sampai di pintu rumah, siap untuk mengetuk rumah, tiba-tiba pandangan saya teralihkan ke sudut rumah. Di sudut rumah itu ada sebuah pohon mangga yang tumbuh dan sedang berbuah. Mungkin saya sudah pernah saksikan barangkali itu, tapi akan saya ulangi. Karena waktu itu saya nggak ngerti. Saya saksikan aja apa yang sedang saya alami. Silakan kamu tafsirkan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan biasa seperti itu. Lalu saya perhatikan buah pohon mangga ini. Itu buahnya banyak. Dan tingginya tidak lebih dari 2,5 meter. Kenapa saya katakan? Karena ketika saya dekati pohon mangga ini, semua buah yang ada di situ saya bisa raih. Saya bisa pegang sampai ke pucuk. Sampai kepada pohon yang tertinggi paling ujung itu saya bisa raba buahnya. Berarti kan nggak tinggi dia, paling tinggi 2,5 meter. Dari depan pintu orang ini saya melihat pohon mangga ini, saya tertarik. Bagus sekali buah mangga itu, mantap sekali, buahnya banyak. Sepertinya sudah menjanjikan sesuatu yang segar, yang enak lah. Mangga itu mangga yang agak besar-besar seperti ini. Saya nggak tahu nama mangganya apa. Cuman besar dia, agak panjang dia. Dari jauh kelihatan dia sudah agak kuning, kekuning-kuningan. Sudah mengarah kepada matang. Sehingga saya tertarik. Pinering majonang ko pala. Saya na malamun. Naruh aku kan. Ibagasan ni Pion. Saya tertarik, saya dekati pohon mangga ini. Lalu mulai saya harabah, saya pegang satu persatu, saya cari dulu. Siapa tahu ada yang lembut, yang siap untuk dimakan. Semua saya pegang, saya pencet-pencet semuanya, enggak ada. Satu pun enggak ada yang hampir-hampir lembut pun enggak ada. Tapi kelihatannya sudah mau matang.
Lalu saya berpikir, udah mungkin belum waktunya. Saya ambillah beberapa buah, saya peram di rumah. Saya pasti nanti 2 hari ini, pasti ini sudah matang ini. Itulah pengertian saya kepada buah mangga ini. Tiba-tiba ketika saya mau petik ini mangga untuk saya petik, untuk saya peram di rumah. Seseorang berkata, saya tidak tahu siapa. Jangan ambil itu buah. Loh, kenapa? Itu kamu peram pun setahun tidak akan pernah matang. Loh kenapa? Itu buah palsu. Itu buah mangga yang palsu. Tak akan mau matang. Saya saat itu nggak ngerti apa maksudnya itu. Saya hanya berpikir, mungkin nasongan di orang perbedaan halakon. Na perbedaan palsu orang mungkin ini roh aku kadang-kadang. Tapi sesuai dengan berjalan waktu dan ada beberapa kali itu diingatkan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan sebuah pengertian sederhana bahwa ternyata buah roh pun bisa dipalsukan. Buah orang percaya bisa dipalsukan. Anak-anak yang memiliki pohon mangga ini orang percaya, orang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Tapi buah yang ada di depan rumahnya adalah buah-buah yang palsu. Yang tidak bisa dimakan oleh siapapun. Monyet pun gak mau makannya. Bayangin. Jadi bohong kalau orang mengatakan mana yang perlu bahasa roh atau buah roh. Buah roh pun bisa dipalsukan. Kalau saudara tidak benar-benar dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan bahasa roh, maka buah yang engkau terus persembahkan bagi Tuhan perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu yang engkau persembahkan itu adalah buah-buah yang palsu. Karena semua yang kau persembahkan, yang engkau lakukan itu bukan oleh pekerjaan Roh Kudus, tetapi pekerjaan logikamu, pekerjaan akal budimu, pekerjaan kemanusiaanmu, bukan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Jadi buah roh juga bisa dipalsukan. Jadi malu adong madak tua muna, ini ada perlu bahasa roh, dok buah roh itu. Oh perlu ada bahasa roh. Melodung berbahasa roh. Nggak bersaksi Roh Kudus doh rohmu bahwa kamu anak Allah. Maka dengan sendirinya Tuhan yang akan menghasilkan buah roh itu dalam dirimu. Hanya saja engkau butuh waktu. Butuh pendengaran yang lebih baik tentang setiap firman. Supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetapi kalau orang tidak dibaptis Roh Kudus melalui sebuah tanda bahasa roh, kesaksian yang menyatakan engkau anak Allah, buah seperti apapun yang engkau persembahkan, bisa menjadi buah yang engkau rekayasa, yang engkau paksakan saja, yang tidak bertahan selama. Engkau akan begitu gampang kembali kepada duniamu yang lama. Karena akil balikmu tidak sepenuhnya terjadi oleh karena Roh Kudus. Akil balik saudara, akil balik kita tidak terjadi oleh karena Roh Kudus. Jadi perubahan itu, penyerahan itu harus benar-benar dikerjakan oleh Roh Kudus yang memiliki segalanya. Pengetahuan dia, kekuatan dia punya, hikmat dia punya, semua dia punya. Jadi jangan pernah berpikir, karena sekarang ini sudah tergiring loh ke narasi itu. Yang penting buah roh. Bahasa roh itu tidak begitu penting, kata mereka. Tapi hari ini saya katakan bahwa yang terpenting engkau berbahasa roh menjadi satu kesaksianmu di hadapan iblis, di hadapan malaikat surga bahwa engkau sudah menjadi anak Allah. Kalau tidak seperti itu, buah yang kita hasilkan, buah yang akan terus dipertanyakan
jangan-jangan buah-buah yang palsu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya belajar dari mimpi itu. Awalnya saya tidak tahu bagaimana mengcounter ini. Alibi-alibi orang-orang karismatik ini yang mengatakan bahwa buah roh yang paling penting. Bahasa roh itu enggak penting. Saya bingung, apa caranya Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Bahwa rupanya buah roh juga bisa direkayasa. Ada sebenarnya firman Tuhan menjelaskan itu. Tapi tidak mungkin kita bahas lagi sekarang itu. Namun yang jelas, saya ingatkan kita. Pastikan dirimu berbahasa roh. Sebuah pengakuan, deklarasimu, kesaksianmu di hadapan surga dan juga terhadap dunia ini bahwa engkau sudah menjadi anak Allah dan akan seterusnya melalui roh Tuhan, roh kudus yang Tuhan berikan kepadamu akan menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Dan murah terjadi memang. Dan itu terjadi sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Proses itu sudah. Olodo nga hasil buah roh. Alay olodo madaya bumusi. Muti daolon. Olodo. Napinang buah roh. Kembali musi. So kono do nakyani. Berusaha kita tulus. Taudah sudah tulus. Ngata pa tulus roh hata. Alay roh musi jol mapapas panason. Tapi disempatkan buah na terbaik kepada Tuhan. Melayani iba sepenuh hati iba. Sungguh-sungguh iba. Serius iba. Api rojol mah mempertanyakan. Nani ulahon. Naik kembali iba muse. Takluk kepada roh dunia. Kita marah. Kita tidak terima. Kalau dia memang terjadi songoni. Kalau nak terusok kamu. Nak terusok kamu. Ya, jangan diteruskan. Biarkan orang lain mempertimbangkanmu. Biarkan orang lain mempertimbangkan saya. Karena tidak ada sedikit pun saya manipulasi dari firman Tuhan ini. Saya tidak pernah mencari sesuatu dalam pelayanan ini. Tidak ada yang saya sembunyikan satu titik pun. Tak ada yang saya sembunyikan. Dan tidak pernah saya berlaku licik apa adanya. Kita berada di hadapan Tuhan yang maha tahu tentang segala kedalaman hati kita. Namun ketika engkau kemudian dicoba takluk kepada roh-roh dunia, kita harus sadar, kita harus bertobat, kita harus minta ampun kepada Tuhan dan kembali secara utuh. Engkau harus akil balik. Saunang mula-ulak. Sautik naik. Alana 45 menit. Itu teh. Nang gue 45 menit kan? Sautik na. Asa sahat jo kekhawatiran ni si Paulus on tuhita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, inilah kekhawatiran Paulus ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Inilah kekhawatiran Paulus, saudara. Kamu sudah mengenal Allah, atau setidaknya bahwa ya kamu sudah dikenal Allah. Artinya kita sudah berada. Kita tidak lagi berada dalam posisi seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 24 ya. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Tapi hal ini tidak terjadi kepada saudara. Saudara telah percaya kepada Allah, saudara telah mengenal Allah, dan lebih baik lagi
bahwa Allah sudah mengenal saudara. Haleluya. Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah mempercayakan dirinya kepada kita. Kita tidak lagi seperti orang Yerusalem dalam Yohanes pasal yang kedua itu. Hanya orang Yerusalem saja percaya. Tapi Yesus tidak pernah percaya kepada mereka. Tetapi kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Tidak lagi sekedar kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan pun sudah mempercayakan dirinya kepada saudara. Ada pernah kurang. Lalu dipihita yakali. Yutotoi pertibion. Lalu dipihita terpancing, terprovokasi. Dohot aka duri dalam pelayanan. Masih kau saudara mau dilemahkan oleh utusan-utusan iblis yang mengecoh pelayananmu? Saya enggak mau. Luar biasa itu penyingkapan Paulus itu. Itu awalnya dia berbicara tentang dirinya. Tapi sesungguhnya setelah Tuhan singkapkan, itu juga berbicara tentang pelayanan. Dan bukan hanya pelayanan Paulus. Pelayanan gereja Tuhan sampai di akhir zaman pun akan penuh dengan duri dalam daging. Akan penuh dengan iblis yang akan mengecoh. Tapi jaminan Tuhan cukup. Lebih daripada cukup. Cukuplah kasih karuniaku menyertai kamu. Sebab dalam kondisi seperti itulah. Sebab dengan banyaknya lah orang-orang yang mungkin menjadi duri dalam pelayanan. Kuasaku semakin sempurna, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu kenapa kita mau terpancing? Kenapa saudara mau lemah? Kenapa saya harus mandiri? Kalaupun ada orang yang barangkali tidak sejalan dengan firman yang saya sampaikan, saya tidak peduli itu. Seperti Paulus katakan, kami siap kok dipertimbangkan oleh orang-orang lain. Silakan saudara pertimbangkan. Alai molo ada kita bunihon, ada ko tutupi, berang barangnya untuk dipertimbangkan. Bulu dulu si polisi pe kan, pasti do didaku. Pajago-jago kok, do natar do piho manako, do natar do piho margabus, do natar do piho songonon, do natar do piho songonan. Iblis pasti mendakwa saudara. Sama seperti dia mendakwa itu Musa. Dang milikmu, milikku deh. Haduh yang menghalu tuh. Bayangkan saja seorang Musa saja. Iblis berani mendakwa. Apalagi kita. Siapa kita kalau kita bandingkan dengan Musa? Tapi bukan perbandingan itu yang menjadi ukuran. Ketulusan hatimu. Kejujuranmu. Tidak ada yang tersembunyi, yang engkau sembunyikan. Tidak ada pikiran yang licik. Tidak ada keinginanmu memasukkan firman Tuhan. Memasukkan firman Tuhan masuk na dang gabi. Ido ko korupani dang robe Tuhan Yesus dang imasuk na. Na ya balok toro firman Tuhan ini. Holat itu halakan. Mulo naik kona tu dirim. Dari coba ipasidik-sidik. Idului na asing firman Tuhan. Na boy membela diri. Banyak saudara. Ada banyak firman Tuhan membela kesalahan kita banyak. Itu disediakan itu. Kita tinggal pilih. Apakah kita mau terus seperti Paulus? Terbuka seperti Paulus. Tidak menyembunyikan sesuatu. Dan tidak pernah mencari pembelaan diri dengan mempergunakan firman Tuhan. Maka itu akan ditentukan. Seperti apa kita sudah benar-benar menjadi akil balik. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dalam 2 Petrus. Ya, ayat penutup. Inilah yang harus kita perhatikan terus. Saya bacakan dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 10. Dan ayat 11. Perhatikan, renungkan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki
kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Bersungguh-sungguhlah, serius beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah. Saya percaya kalau saudara genapi firman Tuhan ini, engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka saudara yang belum dibaptis Roh Kudus yang membuat engkau selalu bertanya-tanya, pasti engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Pasti akan Roh Kudus dengan rohmu akan bersaksi terhadap surga bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Haleluya. Jadi sungguh-sungguh mahita, serius. Ya, munak talului kelemahan. Munak talului kekurangan. Sampai rupa portibion kelemahan ta adon, kekurangan ta adon. Tapi berusaha kita, sungguh-sungguhlah kita mendapatkan atau menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Molo kehendak itu hado di kita, ikut si tahun ado doko. Tadala di mah. Molo kehendak itu hado di kita, ikut si naon, ikut si bulion, asa bermain. Buat apa ya? Ate. Awal hidup batu. Terserah aku batu. Aduh holoko. Molo memang itu tuh kau GBC naon, si buli-bulion, lomom. Jadi malomom. Dang belum aku. Kesangan hidup usaha, hidup kesungguhan. Supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Biarlah firman Tuhan ini memberkatimu, memberkati kita, menguatkan kita, dan pastikan engkau buang pengertianmu yang salah itu, yang mungkin diberikan oleh pelayanan-pelayanan dunia ini, yang mengatakan buah roh lebih penting daripada bahasa roh. Hari ini bahasa roh jauh lebih penting dari sekedar hanya buah roh. Sebab buah roh pun bisa direkayasa. Terpuji Tuhan, kekal sampai selamanya. Haleluya. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Semua kita berlutut. Kita sembah Tuhan. Dan sungguh-sungguhlah berdoa. Kau tidak bisa mengatur Tuhan untuk memberikan Roh Kudus. Tapi sungguh-sungguh rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, maka Tuhan akan melihat kehausanmu untuk dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Api Kristus sudah menyala. Semua kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
terus mengerjakan baptisan Roh Kudus. Bahkan Bapak Ruhi, Engkau terus penuhi Bapak setiap orang yang sudah dibaptis, setiap jemaat yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Engkau terus penuhi mereka, penuhi dan terus penuhi dengan Roh Kudus. Yesus Roh Kudus, Yesus Roh Kudus. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, kirimlah sekarang ini. Tuhan Yesus, Engkau yang terus bisa mengerjakan. Engkau yang terus bisa mengerjakan baptisan Roh Kudus. Maka Tuhan bangkitkan setiap jemaat-Mu untuk terus berjuang, bersungguh-sungguh. Jangan biarkan kelemahan mereka Tuhan. Jangan biarkan kelemahan kedagingan mereka Bapa. Tetapi Tuhan yang mengerjakan keselamatan melalui Roh Kudus-Mu Bapa, yang akan terus mengubahkan, bahkan yang akan membuat seluruh umat-Mu mempersembahkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran yang dipersembahkan oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Jangan biarkan kami Tuhan dalam kedagingan kami. Jangan biarkan kami Tuhan dalam kedagingan kami Bapa. Sebab apapun yang kami persembahkan bisa menjadi buah-buah yang palsu. Bisa menjadi buah-buah yang tidak benar. Ketika kami tidak dipenuhi Roh Kudus, maka buktikan Tuhan bahwa kami jemaat-Mu yang sudah dibaptis Roh Kudus lewat bahasa Roh Kudus, sehingga dalam bahasa roh, maka Roh-Mu dengan roh kami akan bersaksi di hadapan Allah, di hadapan seluruh malaikat-malaikat surga, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah milik Allah. Dan kami dapat berkata, ya Abah, ya Bapa. Sehingga dalam perkataan dalam bahasa roh, maka kami akan terus menghasilkan buah-buah roh. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan kami Tuhan hanya segelintir mengerti firman-Mu, sehingga membuat kami kehilangan hakikat daripada pengurapan itu. Oleh sebab itu hari ini, biarlah Tuhan yang terus membukakan kebenaran firman-Mu. Dan setiap orang yang telah datang kepadamu, yang tidak akan pernah Engkau tolak, maka merekalah yang akan menerima firman-Mu. Namun mereka yang telah ditentukan untuk binasa, firman-Mu tidak akan membawa keselamatan bagi mereka. Sehingga kami tidak perlu menjadi takut. Kami tidak perlu menjadi ragu. Kami tidak perlu menjadi galau atas orang-orang yang tidak menerima firman-Mu. Sebab apa yang telah kami dengarkan dari kesaksian Rasul Paulus, bahwa ternyata di tengah pelayanan pun akan ada duri dalam daging, akan ada utusan iblis yang akan mengecoh. Namun kami percaya bahwa kasih karunia-Mu jauh lebih besar dari segala kelemahan itu. Oleh sebab itu kami serahkan terus pelayanan ini. Kami serahkan terus seluruh jemaat ini. Mereka yang telah Engkau pilih sebelum Engkau ciptakan dunia ini. Mereka lah yang akan Engkau berkati. Kepada mereka lah firman-Mu
akan bekerja. Dan mereka yang berjuang untuk datang kepadamu. Firman-Mu mengatakan Engkau tidak akan pernah menolak mereka. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Allah yang berkuasa melakukan segala perkara besar dalam pelayanan ini. Yaitu jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal. Itulah perkara besar yang harus kami pastikan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami, atas penyembahan, atas pelayanan kami hari ini. Semua ini bukan kekuatan kami, bukan oleh pengetahuan kami, bukan oleh hikmat kami, tapi semua oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh melayani-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat ini melalui firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Berkati mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, untuk terus berjuang bersungguh-sungguh untuk memastikan panggilan dan pilihan-Mu kepada mereka. Dan sebentar lagi kami akan kembali Tuhan, pulang dari tempat ini. Tuhan Yesus yang menyertai, membawa seluruh jemaat-Mu kembali dengan selamat, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Tibakan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Dan saudara-saudara kami yang belum hadir sampai hari ini, kami terus percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu. Tuhan yang akan menjamah mereka dan menghadirkan mereka untuk ibadah pengurapan ini, sehingga seluruh jemaat ini akan benar-benar diurapi oleh Roh Kudus-Mu, diurapi oleh kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita tutup dalam doa yang terakhir. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menggembalakan jemaat Tuhan sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk.